Halo adik-adik semuanya, kembali lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas soal asik mencoba pada buku Senang Belajar Matematika kelas 5 SD, halaman 113, materi tentang skala. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, untuk adik-adik semuanya jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe ya. Baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Perhatikan gambar denah rumah Siti berikut ini. Skala denah 1 dibanding 300. Jadi skalanya 1 banding 300. Petunjuk: carilah ukuran sebenarnya dari ruang-ruang yang ada pada denah berikut dan tentukan luasnya. Baiklah adik-adik semuanya, kita akan coba membahas soal bagian A. Untuk bagian A, berapakah ukuran dapur dan berapa luasnya? Untuk ukuran sebenarnya ya. Oke. Jadi yang pertama kita cari dulu, kita lihat dapur. Ini dapur. Ya. Dapur panjangnya belum diketahui, sedangkan lebarnya 0,5 cm. Nah, coba kita perhatikan. Panjang dari titik ini ke sini itu adalah 4 cm, sedangkan untuk sisi ruang tamu 2 cm di sini. Maka sisanya berarti 4 kurang 2 ya. Berarti di sini juga 2 cm. Karena sisi panjang taman 2 cm, maka dapur juga 2 cm. Kemudian ruang makan juga 2 cm karena panjangnya ini 4 cm. Nah, kemudian langkah yang pertama kita cari dulu panjang dapur yang sebenarnya, atau panjang sebenarnya atau PS, di mana jarak pada gambar ini kan panjangnya 2 di gambar ya, berarti 2 cm dibagi dengan skalanya 1 dibanding 300. Nah, sama dengan kita rubah ke dalam bentuk perkalian. 2 cm dikali 300 per 1. Kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Sama dengan 2 kali 300, 600 cm. Karena di sini yang ditanyakan adalah satuannya meter, maka ini kita rubah menjadi satuan meter. Berarti 600 cm itu sama dengan 6 meter. Nah, kemudian untuk panjang sebenarnya sudah ketemu, kita cari lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya berarti lebar pada gambar. Lebar pada gambar berapa? 0,5. 0,5 cm dibagi dengan skala 1 banding 300. Sama dengan 0,5 kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Ini sama artinya 5/10 kali kebalikan dari sini kita rubah ke dalam bentuk perkalian 300 per 1 sama dengan, ini boleh kita hilangkan 1 nolnya, jadi 5 kali 30 itu sama dengan 150 cm. Kita rubah ke satuan meter sama dengan 1,5 meter. Jadi panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya sudah ketemu,
maka ukuran ruang dapur itu adalah 6 meter dikali 1,5 meter. Maka luasnya adalah panjang kali lebar, artinya 6 meter dikali 1,5 meter. Maka luasnya adalah 9 meter persegi. Lanjut ke soal bagian B. Kita beralih ke ruang makan. Ruang makan. Ruang makan panjangnya sudah, panjang di gambar sudah ketemu, sudah ditentukan, dan lebarnya sudah ditentukan juga. Jadi yang perlu kita cari adalah yang B, panjang sebenarnya, yaitu panjang pada gambar per skala. Panjangnya kan 2 dibagi skala 1/300 sama dengan 2 cm dikali 300 per 1 sama dengan 2 kali 300 600 cm. Kita rubah ke satuan meter, itu sama dengan 6 meter. Jadi panjang sebenarnya adalah 6 meter. Kemudian kita cari lebar sebenarnya. Lebar sebenarnya, lebar di gambar itu 1 cm dibagi 1/300 skalanya. Jadi 1 cm dikali 300 per 1 sama dengan 300 cm. Kita rubah ke satuan meter jadi 3 meter. Jadi panjang sebenarnya 6, lebar sebenarnya 3. Maka ukuran ruang makan yang sebenarnya adalah 6 meter dikali 3 meter. Luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya 6, lebarnya 3, 6 kali 3, 18 meter persegi. Maka ketemulah luas ruang makan. Lanjut ke soal nomor ke bagian 3 ya, bagian C. Ruang keluarga. Kita lihat ruang keluarga. Untuk ruang keluarga, maka panjang ini, lebar ruang keluarga itu sama dengan 2 ya, sama dengan yang ini ya. Sama dengan 2 cm. Sekarang kita cari panjang sebenarnya. Panjang di gambar 3 cm. Ruang keluarga. Ini bagian C. Panjang sebenarnya, panjang di gambar 3 cm dibagi skala. Skalanya 1/300. Kita rubah ke dalam bentuk perkalian 300 per 1 sama dengan 900 satuan cm. Untuk cm kita rubah ke meter, itu sama dengan 9 meter. Kemudian kita cari lebar sebenarnya, lebar di gambar per skala. Lebarnya 2 cm dibagi skala sama dengan 2 cm kali 300 per 1. Kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Hasilnya adalah 600 cm. 600 cm itu sama dengan 6 meter. Jadi ukuran ruang keluarga adalah panjang kali lebar. 9 meter kali lebarnya 6 meter. Untuk luasnya berbentuk persegi panjang, berarti P kali L. 9 meter dikali 6 meter sama dengan
54 meter persegi. Kita lanjut ke habis ruang keluarga tadi ke ruang tamu. Untuk D, ruang tamu yang bawah ya. Ruang tamu berbentuk persegi ya, sisinya sama ya. Jadi cukup kita cari sisi yang sebenarnya ya. Sisi yang sebenarnya itu sama dengan sisi di gambar 2 kan, 2 cm dibagi skala 1/300 sama dengan 2 cm kali 300/1 sama dengan 600 cm. 600 cm sama dengan 6 meter ya. Maka ukuran ruang tamu itu adalah 6 meter dikali 6 meter. Jadi berbentuk persegi. Luas persegi adalah S dikali S, berarti 6 meter dikali 6 meter sama dengan 36 meter persegi. Lanjut ke bagian D, taman. Kita masuk ke taman yang sebelah sini ya. Nah, sisi yang ini panjangnya berapa? Nah, sisi yang ini sama dengan yang ini ya. Berarti di sini juga 2 cm. Maka taman itu berbentuk persegi. Berarti sisi yang sebenarnya bisa kita cari. Sisi sebenarnya sama dengan sisi di gambar 2 cm dibagi skala 1/300 sama dengan 2 cm dikali 300/1 sama dengan 600 cm sama dengan ke meter berarti 6 meter. Nah, ukuran ruang taman bisa kita isi karena berbentuk persegi berarti 6 meter dikali 6 meter. Maka luasnya adalah sisi kali sisi 6 meter dikali 6 meter sama dengan 36 meter persegi. Lanjut ke soal bagian F. Ukuran kamar mandi tidur bagian 1, tidur 1 yang ini. Ukuran sini berarti 2 cm sama yang atas ya, sama yang bawah ya. Oke, maka panjangnya 2 cm digambar, lebarnya 1,5 cm digambar. Pertama kita cari dulu panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya berarti panjang digambar per skala. Panjang digambar itu adalah 2 cm dibanding 1/300 sama dengan 2 cm kali 300/1 sama dengan 600 cm. 600 cm sama dengan 6 meter ya. Kemudian lebar sebenarnya, lebar digambar 1,5 cm dibagi skala 1/300. Nah, kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Nah, kemudian bilangan desimal ini 1,5 kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Jadi 1,5 sama artinya dengan 15/10 dikali 300/1 sama dengan, nah ini bisa kita hilangkan nolnya, tinggal 15 kali 30/1. Jadi hasilnya adalah 450 cm. Kalau kita rubah ke satuan meter, ini artinya 4,5 meter. Maka ukuran kamar tidur itu adalah 6 meter dikali 4,5
4,5 meter. Kamar tidur berbentuk persegi panjang, panjang kali lebar 6 meter kali 4,5 meter, sama dengan 27 meter persegi. Kita lanjut ke soal bagian G. Untuk G adalah kamar tidur 2. Panjangnya di sini berapa? Ini sama dengan 2 juga ya, 2 cm ya. Nah, panjangnya 2 cm di gambar. Kita cari panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya, panjang di gambar 2 cm dibagi skala 1/300 sama dengan 2 cm dikali 300/1. Kebalikan ya, sama dengan 600 cm, sama dengan 6 meter. Kemudian kita cari lebar sebenarnya. Lebar di gambar berapa? Lebar di gambar yaitu 1,5 ya, 1,5 cm dibagi skala 1/300. Kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Nah, kemudian 1,5 pecahan desimal kita rubah ke pecahan biasa ya, 15/10 cm kali 300/1 sama dengan, ini kita hilangkan, 30 kali 15 itu 450 cm. Kita rubah ke satuan meter, 4,5 meter. Jadi kamar tidur ukurannya adalah 6 meter dikali 4,5 meter. Luasnya adalah 6 meter kali 4,5 meter, sama dengan 27 meter persegi. Lanjut ke soal bagian H. Carilah ukuran sebenarnya dari WC dan tentukan luasnya. Carilah ukuran sebenarnya dari WC. Nah, berarti panjang dari sini ini adalah 1 cm ya. Karena di sini sampai ke sini 1. Sedangkan panjang keseluruhannya adalah 2 ya. Nah, kita cari panjang sebenarnya. Ini yang H. Panjang sebenarnya adalah panjang pada gambar yaitu 1 cm dibagi skala sama dengan 1 cm kali 300/1. Kita rubah ke dalam bentuk perkalian. Hasilnya adalah 300 cm. 300 cm kita rubah ke meter berarti 3 meter ya. Kemudian lebar sebenarnya, lebar di gambar 0,5 meter, 0,5 cm, 0,5 dibagi 1/300 skala ya. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa, 5/10 cm kali 300/1. Coret nolnya 1. Jadi 5 kali 30 150 cm. 150 cm kita rubah ke meter itu 1,5 meter. Maka ukuran WC adalah 3 meter dikali 1,5 meter. Luasnya adalah 3 meter kali 1,5 meter. Hasilnya adalah 4,5 meter persegi.